nomor 14 tahun 2021 ini sebagai pengganti Perpres nomor 99 tentang pengadaan vaksin dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease membahas tentang penerimaan bantuan sosial. Nah, kita akan bahas masalah ini, apakah sahabat sosial akan segera divaksin, dan kalau menolak vaksin, kira-kira apa sanksinya? Namun sebelum kita lanjut, saya ingin memastikan sahabat sosial untuk mengklik tombol like pada video kali ini. Atau kalian punya pertanyaan seputar bantuan sosial, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk kalian yang baru gabung, perkenalkan saya Nurham Sadik. Saya merupakan salah satu SDM atau pendamping sosial program Keluarga Harapan. Nah, sahabat sosial, saya juga aktif berbagi informasi seputar bantuan sosial pemerintah melalui kanal YouTube ini. Silahkan subscribe untuk kalian yang belum subscribe. Kalau sudah, silahkan nyalakan semua tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video-video terbaru pada channel ini. Oke, silahkan diklik sekarang. Nah, sahabat sosial, kalau kalian mengikuti pemberitaan di media sosial, pemerintah telah menerbitkan Perpres baru pengganti Perpres yang lama tentang pengadaan vaksin dalam rangka penanggulangan pandemi corona. Nah, Perpres yang diteken pada tanggal 9 Februari 2021 ini itu berisi sejumlah perubahan yang termuat dalam pasal-pasal tambahan. Salah satu pasal yang ditambahkan adalah pasal 13A dan pasal 13B. Nah, kedua pasal ini berada di antara pasal 13 dan pasal 14 pada Perpres sebelumnya. Secara rinci, pasal 13 ini itu mengatur tentang sasaran penerima vaksin COVID-19, kewajiban sasaran penerima, dan ketentuan sanksi yang akan diterima apabila menolak. Jadi ada beberapa sanksi yang bisa diberikan kepada orang yang telah ditetapkan sebagai penerima vaksin tetapi tidak mengikuti atau tidak mau divaksin. Salah satu sanksinya yakni itu tidak lagi menerima bantuan sosial. Nah, bagaimana menurut sahabat sosial, apakah sepakat atau tidak untuk divaksin oleh pemerintah? Tulis di kolom komentar. Nah, sahabat sosial, untuk bunyi pasal tersebut, misalnya pasal 13A, poin 1, Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin COVID-19. Yang kedua, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 itu berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi, wajib mengikuti vaksinasi COVID-19. Ini kewajiban. Nah, dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bagi sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi vaksin COVID-19 yang tersedia. Jadi ada ketentuan. Nah, selanjutnya, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikenakan sanksi administratif berupa A. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan atau akan dikenakan denda. Yang kelima, pengenaan sanksi administratif sebagai dimaksud pada ayat 4 dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya. Kemudian pasal 13B diatur tentang adanya sanksi lanjutan. Detail aturannya ini tertuang di pasal 13B, yaitu setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat 2 dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19. Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 4, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular. Nah, sekarang kita bahas kapan sahabat sosial menjadi penerima vaksin. Soal vaksinasi, ini pemerintah rencananya akan memberikan vaksin virus corona pada 6 kelompok prioritas masyarakat dengan sasaran 102,45 juta orang. Yang kelompok pertama ini adalah mereka yang berada di garda terdepan dalam penanganan COVID-19 seperti dokter, perawat, petugas medis lainnya. Total orang yang divaksin untuk kelompok ini sebanyak 1,31 juta orang.
Mereka yang memiliki kontak erat dengan pasien COVID-19 masuk di kelompok kedua dengan target vaksinasi 500.000 orang. Sementara kelompok 3 ini merupakan orang yang bertugas di bidang pelayanan publik dengan sasaran vaksinasi 7,766.000 orang. Keempat adalah masyarakat umum dengan target 92 juta orang. Kelompok selanjutnya adalah tenaga pendidik dengan target vaksinasi 4 juta orang sekian. Dan kelompok terakhir merupakan aparatur negara, pemerintah, dan anggota legislatif sebanyak 3.720.000 orang. Nah, ini dibagi ke dalam 5 tahapan pemberian vaksin selama 1 tahun dimulai Januari 2021. Setiap orang ini akan menjalani 2 kali vaksinasi dengan jeda 14 hari untuk membentuk kekebalan tubuh COVID-19. Jadi bagi sahabat sosial yang penasaran apakah sudah masuk daftar calon penerima vaksin, nah cara ceknya saya mengutip dari CNN Indonesia bahwa masyarakat Indonesia dapat berpartisipasi dalam program vaksinasi gratis dari pemerintah. Untuk mengetahui status apakah sudah terdaftar sebagai penerima vaksin COVID-19 atau belum, itu bisa mencari tahu dengan cara cek penerima vaksin online melalui website Peduli Lindungi. Mereka yang kebagian jatah vaksinasi ini gratis dari pemerintah bakal mendapat SMS dari Peduli COVID. SMS ini akan dikirimkan dalam beberapa hari mendatang. Setelah mendapatkan SMS jatah vaksin, pengguna akan diarahkan untuk melakukan registrasi ulang secara elektronik. Nah, sahabat sosial, untuk mengetahui cara mengecek penerima vaksin secara online terbilang cukup sederhana. Berikut tahapan-tahapannya. Yang pertama, buka situs Peduli Lindungi pada link berikut https://pedulilindungi.id. Cek NIK. Nah, masukkan nama lengkap dan tuliskan 16 digit NIK yang tertera di kartu tanda penduduk sahabat sosial. Lanjutnya, lengkapi kode keamanan dan klik tombol selanjutnya. Setelah pengunjung laman mengisi NIK dan kode keamanan yang sesuai, maka akan ditampilkan status apakah warga terdaftar sebagai penerima vaksin pada periode ini atau belum. Saya pun mencoba untuk memasukkan nama lengkap disertai dengan 16 digit nomor KTP untuk memastikan apakah layak menerima vaksin pada periode pertama ini atau belum. Hasilnya tertulis, mohon maaf Anda dengan NIK sekian-sekian saat ini belum termasuk calon penerima vaksinasi. Nah, jadi sahabat sosial yang sepakat atau tidak terkait tentang vaksin ini, apakah nantinya bantuannya dihapus apabila tidak ingin divaksin? Tulis di kolom komentar bagaimana respon sahabat sosial.